Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 30 November kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Dalam Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22 dikisahkan tentang panggilan 4 murid pertama dan satu di antaranya adalah Andreas. Pada masa itu berkembang pandangan cukup populer di kalangan bangsa Yahudi, yaitu jika Mesias datang, dia akan membentuk komunitas. Dalam konteks itu, yang dilakukan Yesus dengan mencari dan memanggil para murid dapat dipandang sebagai pemenuhan harapan tersebut. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus melihat dan memanggil 2 bersaudara, Simon dan Andreas, untuk menjadi pengikutnya. Setelah itu, bersama kedua murid barunya, Yesus memanggil lagi 2 bersaudara, Yakobus dan Yohanes, untuk misi yang sama. Keempat murid pertama ini sedang menjala ikan di danau. Profesi mereka sama, yaitu nelayan. Ajakan Yesus pada Simon dan Andreas demikian. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 19. Dengan tanpa bertanya-tanya lagi, mereka segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Betapa besar daya tarik dan wibawa Yesus. Dalam Injil Yohanes dijelaskan bahwa Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat 40. Andreas dan Petrus berasal dari Betsaida, kini bernama Etel, kota di sebelah utara Danau Galilea. Namun, mereka tinggal di Kapernaum, Markus 1:29. Dalam proses perjalanan menjadi pengikut Yesus, dari keempat murid pertama tersebut, ternyata hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang benar-benar dekat dengan Yesus Sang Guru. Hal ini tampak dalam peristiwa-peristiwa penting, pembangkitan Putri Yairus, transfigurasi Yesus di atas gunung yang tinggi. Mengapa Andreas tidak diikut sertakan? Mungkinkah karena Andreas merupakan mantan murid Yohanes Pembaptis, sehingga sedikit ada jarak dibandingkan kedekatan ketiga murid pertama dengan Yesus Sang Guru? Injil Yohanes memberi informasi penting adanya indikasi perselisihan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus. Yohanes 3 ayat 26. Entah bagaimana posisi Andreas di kalangan 12 murid Yesus, tetapi telah terbukti menjadi murid yang menyimpan keberanian yang amat mengagumkan. Setelah mujizat Pentakosta, Andreas mewartakan Injil ke Rusia dan Yunani. Andreas meninggal di Patras sebagai martir dengan disalibkan posisi silang yang kemudian terkenal dengan istilah populer salib Santo Andreas. Santo Andreas Rasul, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.